Cek. Dah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang live tadi itu cop-copannya nggak diucapkan ya. Jadi soundnya nggak masuk. Akhirnya saya ulang lagi karena nggak kedengeran sama sekali ya suaranya. Oke. Saya ulang lagi, kita bacanya dari bab Asagi ya, Asagi. Oke, langsung aja ya. Ini jersinya dari Malangkoiso. Oke, yang mau kirim-kirim jersey silakan DM. Oke. Di Blitar posisinya hujan ya, hujan. Mau kirim-kirim salam, monggo silakan komen. Nah. Oke, dimulai dengan Asagi. Tepuk tangan. Asagi bisa dibilang termasuk ras paling tua secara historis. Merupakan ras yang sangat elegan dan menjual sisi kalemnya. Ciri khasnya yaitu terdapatnya corak merah pada pipi dan bagian perut. Koi yang termasuk tipe biru hanya Asagi ini dan Susui saja. Jadi sangat diharapkan keberadaannya di dalam kolam. Nah, bagi yang kolamnya belum ada Susui atau Asagi, sepertinya akan kurang lengkap ya. Jadi selain Kohaku, kalau nggak ada Susui atau Asagi itu ya kurang lengkap. Oke. Dulunya ras ini banyak diproduksi oleh Prefektur Toyama dan di daerah tersebut dinamakan Takeshima. Kini yang dikenal sebanyak menghasilkan Asagi yang cantik adalah Hosokai dan Otsuka dan Nagaoshi. Susui adalah koi yang dikembangkan oleh Kichiro Akiyama dari Tokyo sekitar tahun 43 Meiji 1910. Jadi 100 tahun yang lalu ya. 115 tahun yang lalu. Dengan menyilangkan Kurogoi turunan Doitsu yang diangkut dari Jerman dengan tujuan konsumsi pada tahun 1904 dengan Asagi. Umumnya pada garis punggung dan kedua sisi tubuhnya masing-masing terdapat satu deret istik sama. Sama halnya dengan Asagi, pada pipi dan perut serta bagian atas tubuhnya juga terdapat corak warna merah. Oke, itu Susui ya. Dengan bertambahnya usia, warna pada tubuhnya cenderung menjadi hitam. Tapi jenis yang bagian kepalanya bening itulah yang sangat berharga. Nah itu Susui ya, yang kepalanya bening. Itu yang sangat berharga. Selanjutnya Goshiki. Goshiki berawal dari hasil silangan Asagi dengan Taiso Sonsoku oleh Asakichi Hoshino dari Utogoi pada tahun 25 Showa 1950 ya. Dulu ras ini tidak banyak diminati orang sehingga jumlah produksinya pun sedikit dan dimasukkan ke dalam kelompok kawarigoi dalam pameran. Jadi Goshiki itu maksudnya masih kawarigoi, tapi berikutnya itu dia punya jadi ras sendiri ya. Goshiki itu ada di kelas B atau di kelas melati untuk abdi. Tetapi selama 10 tahun belakangan ini telah terjadi perbaikan secara bertahap sehingga mulai terbentuk Goshiki yang tampak indah dan terang. Pada pameran koi akhir-akhir ini Goshiki kerap dikelompokkan dalam kategori tersendiri. Daya tarik Goshiki terletak pada coraknya yang menarik dan keuningan warnanya. Goshiki memiliki hiban spot merah yang cerah tanpa noda adalah barang langka. Hiroi, Minuma, dan Kano terkenal sebagai peternaknya.
Kawarigoi. Jenis koi yang jumlah produksinya sedikit sehingga sulit dikategorikan sebagai suatu kelompok sendiri, digabungkan menjadi satu dan disebut kawarigoi. Ochiba, Shigure, Hajiro, Kikokuryo, Chagoi, Karashigoi, Benigoi, Kigoi, Karasugoi, Matsu Kawabake dan lainnya termasuk kelompok ini. Karena disebut kawarigoi, maka jenis karper yang jarang dijumpai atau yang disebut ipin goi dimasukkan dalam kategori ini sehingga sangat praktis. Nah, ini kawarigoi ya. Ini kalau sama Kang Irul Turel mesti engkel-engkelan. Apa ya? Bagaimanakah karasugoi? Bagaimana kawarigoi? Ciri khasnya goi, Ochiba, Shigure dan Karashigoi adalah mudah akrab dengan manusia. Nafsu makannya besar dan pertumbuhannya pun cepat. Maka sangat populer di Amerika dan Eropa. Peternak seperti Aokia, Hosokai dan Koshiji banyak memproduksi koi yang langka. Tapi yang terkenal adalah Chagoi dari Maruse, Karashigoi dan Konishi dan Mawabake dari Takahashi. Oke, itu Karashigoi ya. Jadi sudah berapa itu? Karashigoi, kawarigoi. Jadi kawarigoi itu kata lainnya dulu yang lain. Jadi yang ipin goi itu maksudnya kawarigoi. Kadang peternak itu membuat nama sendiri ya. Buat nama sendiri hanya untuk brand, untuk jualan ya. Seperti itu. Misal kayak kemarin Goshiki Racing, kayak gitu. Racingnya gimana? Merah ya, kita gayakan merah itu racing, itu dari Omobi. Jadinya kan karena kebayang itu, jadi Goshiki yang merah itu jadi Goshiki Racing. Itu produksi dari farm di sini ya, dari Putra Koi itu, Putra Koi Farm, Mas Wadid. Nah, farm yang seperti penamaan seperti itu sangat bagus. Harusnya banyak yang menirukan hal-hal seperti itu sehingga mempunyai ciri khas tersendiri untuk setiap dari produksinya. Oke, seperti menggambarkan penamaan itu, menggambarkan bloodline. Jadi kalau ini Goshiki Racing itu berarti bloodline dari Putra Koi Farm yang Goshiki Racing, yang Goshikinya Putra Koi Farm, kayak gitu. Seperti Kohaku Mulan, berarti turutan bloodline dari indukan Mulan gitu. Oke, semoga ini menginspirasi untuk belajar dan bermanfaat bagi semuanya. Terus semangat breeder koi Indonesia, jangan menyerah, maju terus, tanam cabai, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.